Saudara, jumlah kendaraan di tol layang MBZ kilometer 48 arah Jakarta menunjukkan adanya peningkatan di masa arus balik Lebaran ini. Arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar, meski sekali di jalur kontraflow kendaraan tersendat karena ada penyempitan jalan di kilometer 47 bawah tol layang MBZ, namun cepat terurai. Jalur kontraflow sudah dibuka dari jalur kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama sampai di kilometer 47 tol layang MBZ arah Jakarta dari pukul 1 siang tadi sampai malam ini. Sementara itu, saudara, kepadatan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama kembali terjadi Minggu sore. Antrian panjang kendaraan sesekali terjadi selepas gerbang tol Cikampek Utama dan kemudian kembali ramai lancar di jalur utama. Arus kendaraan juga beberapa kali tersendat di jalur kontraflow. Untuk mengurai titik kemacetan, rekayasa lalu lintas pun berupa one way dan juga kontraflow masih dilakukan. Sementara itu, saudara, peningkatan arus kendaraan yang cukup signifikan di masa arus balik Lebaran juga terlihat di jalur Pantura Subang pada Minggu malam. Ribuan kendaraan yang didominasi pemotor dan mobil pribadi memadati jalan Pantura Subang dari arah Cirebon menuju Jakarta. Di titik ini, laju arus balik ribuan pemotor dan mobil dari arah Cirebon kerap kali tersendat karena banyaknya aktivitas warga dan kendaraan yang keluar masuk SPBU. Untuk mengetahui pantauan arus balik Lebaran terkini, saudara, saya akan menyapa rekan-rekan jurnalis Kompas TV yang telah melaporkan dari titik-titik pantauan lalu lintas. Ada Triksi Valencia di gerbang tol Cikampek Utama dan juga Henry Irawan di jalur Pantura Subang, Jawa Barat. Kita ke Triksi terlebih dahulu. Triksi, pada malam hari ini terjadi puncak arus balik di gerbang tol Cikatama. Bagaimana kondisinya? Ya, Gali, bisa dikatakan tersendat. Kendaraan ini melaju di bawah kecepatan normal. Kalau misalnya kita lihat, bahkan ada beberapa titik kendaraan ini tidak berlaju ataupun juga berhenti dalam waktu beberapa menit. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini peningkatannya sudah terjadi sejak pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat, Galih dan juga saudara. Sampai saat ini masih terus sama, sedikit terurai, namun kemudian akan terjadi kepadatan ataupun juga antrian panjang. Selepas dari gerbang tol Cikampek Utama maupun sebenarnya juga sudah terjadi sebelum gerbang tol Cikampek Utama karena ada antrian tentu saja bagi kendaraan yang akan masuk dari arah Palimanan ataupun juga tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta. Nah, meski sebenarnya dari gardu tol maupun juga dari petugas yang membawa mobile reader ini sudah dioptimalkan, namun memang kalau misalnya ada kehambatan ataupun juga terjadi kepadatan di depan atau kilometer selepas di KM 70, ini akan berdampak ke KM 70 sendiri, sehingga kemudian ini juga berpengaruh bagi kendaraan-kendaraan yang belum masuk ke gerbang tol Cikampek Utama sehingga terjadi kepadatan meskipun sebenarnya sudah dilakukan atau diterapkan rekayasa lalu lintas one way dari KM 414 ke gerbang tol Kalikangkung dan juga kemudian dilanjutkan dengan kontraflow dari KM 72 sampai dengan KM 47. Nah, kalau misalnya dari informasi yang kami dapatkan, Gali dan juga saudara, dari pantauan kamera pengawas Jasa Marga terlihat memang ada kepadatan ini sampai di KM 66. KM 66 ini adalah pertemuan dari tol yang masuk, maksud kami kendaraan yang masuk melalui Kalihurip Utama bertemu dengan kendaraan yang masuk dari gerbang tol Cikampek Utama. Jadi ada dua jalur yang kemudian bertemu menjadi satu titik. Ini kemudian menyebabkan kepadatan di KM 66. Nah, kalau misalnya kita lihat juga, Gali dan juga saudara, melalui pantauan udara, ini sangat terlihat bagaimana kendaraan melaju dengan kecepatan di bawah 20 km per jam di dua jalur, baik di jalur utama maupun juga di jalur kontraflow yang sudah dibuka, yakni ada dua lajur yang dibuka. Nah, tadi selain di KM 66 yang juga berdampak adalah di KM 62. KM 62 ini adalah rest area, Gali dan juga saudara. Jadi memang selepas pukul 6 sore, ini banyak masyarakat yang kemudian melakukan peristirahatan di rest area, sehingga ini juga menyebabkan
adanya antrian masuk ke rest area, kemudian juga ada beberapa pengendara yang memang berada di lajur kontraflow ini ingin mencoba beralih ke jalur utama untuk bisa masuk ke rest area ataupun juga KM 62. Dan juga yang tadi kami perhatikan adalah bagaimana di lajur kontraflow ada beberapa pengendara yang mencoba berhenti di bahu jalan ataupun juga di sebelah kiri, padahal sebenarnya di lajur kontraflow tidak diperbolehkan untuk berhenti karena ini akan menyebabkan kendaraan-kendaraan di belakangnya juga akan mengurangi kecepatannya dan bahkan bisa berbahaya sebenarnya, Galih dan juga saudara. Jadi memang ada beberapa imbauan yang harus diperhatikan bagi para pemudik ataupun juga pengendara yang melakukan perjalanan pada hari ini maupun juga esok hari. Ketika masuk ke jalur kontraflow, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dari kecepatannya maksimal 60 km per jam, tidak boleh menyalip dan juga tidak boleh berhenti baik di sebelah kiri. Akan tetapi kalau misalnya terjadi kedaruratan seperti misalnya ada kesalahan teknis di kendaraannya, ini masih diperbolehkan. Tapi kalau untuk ingin berpindah jalur, kemudian ingin untuk beristirahat, ini tidak diperbolehkan, Galih dan juga saudara, karena sangat berbahaya. Nah, kalau misalnya memang terlihat saat ini masih terus meningkat volume kendaraan, Galih dan juga saudara, kalau tadi kami pantau hingga menjelang pukul 8 sudah ada 61.000 lebih kendaraan yang masuk ke gerbang tol Cikampek Utama dan ini akan terus meningkat. Maka tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa nanti kontraflow akan diperpanjang jadi sampai KM 36 dan juga akan diperlebar lajurnya. Kalau saat ini yang diterapkan adalah 2 lajur, nanti akan dibuka 3 lajur dari KM 66 sampai dengan KM 47, lalu kemudian lajur kontraflow 1 lajur dari KM 47 sampai dengan KM 36. Baik, Triksi, artinya ini peningkatan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama ini terus meningkat dan rekayasa lalu lintas terus dilakukan, salah satunya dengan kontraflow yang akan memperluas lagi jalur kontraflow. Terima kasih Triksi atas laporan Anda langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Kita beralih ke Henry Rawan, ada di Subang, Jawa Barat di jalur Pantura tepatnya. Henry, bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana? Apakah ada dampak dari rekayasa arus lalu lintas di jalur tol, Henry? Ya, baik Galih dan juga saudara. Malam ini yang merupakan puncak arus balik libur lebaran, kondisi arus lalu lintas di jalur Pantura khusus dari arah Cirebon menuju Jakarta terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan beberapa kali di titik saya berdiri ini, tepatnya di wilayah Ciberes, Patok Besi, Subang, Jawa Barat, kondisi arus beberapa kali tersendat karena banyaknya aktivitas warga dan keluar masuknya kendaraan yang masuk SPBU. Namun untuk mengurai kepadatan yang terjadi di titik ini, polisi dari Polsek Patok Besi dan Polres Subang terus melakukan upaya untuk mengurai kepadatan di lokasi ini. Informasi yang kami terima dari pihak kepolisian bahwa jumlah kendaraan yang melintas di jalur Pantura khususnya dari Cirebon menuju Jakarta ini sebanyak 450 motor per menitnya dan untuk mobil sebanyak 150 motor per menit. Sementara untuk jalur sebaliknya yang merupakan jalur dari Jakarta ke Cirebon yang merupakan imbas dari diberlakukannya one way di tol Cipali, tidak terlalu terjadi peningkatan yang signifikan. Arus terlihat kondisinya ramai lancar. Sementara untuk SPBU di wilayah jalur Pantura Subang ini dipenuhi ribuan pemotor atau pemudik yang akan balik ke tempat asalnya untuk mengisi bahan bakar dan sekedar untuk baik, Henry. Henry, artinya tidak terlalu berdampak rekayasa lalu lintas yang terjadi di tol Trans Jawa ini di wilayah jalur Pantura Subang karena juga telah dilakukan rekayasa lalu lintas. Terima kasih atas laporan Anda, Henry Rawan, langsung dari jalur Pantura Subang, Jawa Barat, dan sebelumnya tadi ada Triksi Valencia di gerbang tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali, selalu jaga kesehatan.